kesalahannya melanggar norma bertamu dan tidak akan mengulangi perbuatan lagi. Jadi leluhur mereka saja itu tidak jelas, apalagi merekanya. Jadi Ubaidillah itu diadakan oleh Ali As-Sakron pada abad ke-9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel Jaga 7. Saudara sebangsa dan setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih teringat kita terkait kasusnya Habib Nizar yang mengaku-ngaku keturunan Nabi karena dia berani menyematkan nama Habib. Kalau Habib di kelompok mereka, ya, di kelompok mereka dan di sejarah mereka itu memang keturunan Nabi. Nah, Habib Nizar ini bermarga Basaiban dari Ba'alawi. Jadi sudah fix ya bahwa Habib Nizar ini secara otomatis, secara tidak langsung mengaku zuriat Nabi, mengaku cucunya baginda Agung Muhammad SAW, dan juga beserta Habib-Habib yang lain yang bermarga entah itu Al-Atas, Al-Atas, dan lain sebagainya. Jadi Habib Nizar ini yang berasal dari Tegalrejo, Magelang, itu beberapa hari lalu viral ya. Viralnya apa? Apakah viral karena sholawatnya, karena keilmuannya, ketawaduannya, atau viral karena suara emasnya, atau viral karena suatu hal yang baik, positif, tapi nyatanya tidak. Dia, Nizar Basaiban ini viral karena konangan ya, karena terbongkar ya, itu ngamar dengan istri orang ya, ngamar dengan muhibinnya ya, otomatis muhibin ini pecinta akut. Nah, ini yang salah ya, karena kita pernah pada kalangan Habaib Alwi mengatakan bahwa lebih baik salah mencintai. Lah, ini salah mencintai, istri orang dicintai, bagaimana? Nah, ya saudara sebangsa dan setanah air, bahwa akhir dari kasus Habib Nizar ini berujung pada perdamaian antar keluarga. Nah, konon katanya berita yang beredar bahwa si istri ya, yang diselingkuhi oleh Nizar ini ternyata diceraikan oleh suaminya yang sedang berlayar. Nah, ini kan semua buat carut marut, ngaku turunan Nabi, sholawat kemana-mana, ngaji di mana-mana, membuat kehancuran daripada rumah tangga orang. Aduh. Nah, saudara sebangsa dan setanah air, itu info yang beredar terkait status istri yang berselingkuh dengan Nizar ini. Nah, Nizar sendiri bagaimana? Nizar sendiri itu menyelesaikan kasus ini dengan kekeluargaan, tepatnya di balai desa. Bagaimana videonya? Mari kita lihat. Dengan ini menyatakan, satu, pihak pertama dan pihak kedua memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan yang terjadi di wilayah Tegalrejo. Dua, pihak pertama dan pihak kedua mengakui semua kesalahannya melanggar norma bertamu dan tidak akan mengulangi perbuatan lagi. Tiga, pihak ketiga telah melakukan klarifikasi dan bersedia menghapus postingan video yang beredar di media ya, jadi sosial. ini ya, Nizar ini yang pakai masker, adanya proses dan muhibinnya kami yang kepergok dengan dia itu juga pakai masker. Dan tiga, sepakat bahwasannya ini sudah mungkin sampingnya itu ayahnya dan tidak ada tuntutan dari pihak manapun di kemudian hari. 5. Dengan ini kami pihak 1, 2, dan 3 menyatakan apabila ada postingan berkaitan dengan kejadian tersebut sudah tidak menjadi tanggung jawab pihak ketiga. Demikian surat kesepakatan bersama dibuat atas persetujuan antara semua pihak secara musyawarah dan mufakat serta dalam keadaan sehat jasmani, rohani,
dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Pihak pertama, Muhammad Nizar Maghribi, ditandatangani. Pihak kedua, Mami S. Nah, itu saudara sebangsa tanah air, akhir dari cerita Habib Nizar, ya, yang sangat luar biasa viralnya hal negatif, yakni ngamar dengan muhibinnya sendiri. Astagfirullahaladzim. Saudara sebangsa dan setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasus-kasus seperti ini yang kita lihat dari kalangan habaib tidak satu dua kali. Banyak kasus-kasus yang seperti ini. Ngaku-ngaku cucu Nabi, tapi nyatanya di belakang melakukan hal-hal yang menyimpang. Ini perlu dipertanyakan secara real, apakah dia cucu Nabi beneran atau bukan. Nah ini, atau mereka ini memang nasab yang terombang-ambing, nasab yang tidak jelas. Jadi Ubaid itu tidak ada yang merekam, ulama-ulama ahli sejarah, ulama-ulama alim, sebagai orang yang pernah ada, orang yang pernah menjadi santri maupun ulama. Jadi leluhur mereka saja itu tidak jelas, apalagi merekanya. Jadi Ubaidillah itu diadakan oleh Ali As-Sakron pada abad ke-9. Jadi bukan abad paling tua, abad ke-4, ke-5, ke-6, tidak ada di kitab nasab maupun sejarah nama Ubaid itu sebagai cucu baginda Agung Muhammad SAW lewat jalur Ahmad bin Isa al-Muhajir. Itu jelas ya. Jadi tidak ada Ubaid ini secara fakta, data, real, ilmiah, tidak ada nama Ubaidillah keturunannya Ahmad bin Isa al-Muhajir. Tidak ada, ya. Jadi ini pencangkokan nasab yang sangat fakta, yang sangat jelas pada abad 9 Ali As-Sakron, ya, yaitu mencatat dan mencangkokan nasabnya, dimasyhurkan oleh santri-santrinya, dimasyhurkan oleh pengikut-pengikutnya bahwa dia itu adalah keturunan Ahmad bin Isa al-Muhajir yang bersambung kepada Ubaidillah. Nah, ini secara data dan dalil tidak kuat bahwa Ubaid atau bahkan Ali As-Sakron sampai keturunannya sekarang Bani Alawi dan Habib Rizik, Habib Bahar, Habib Lutfi bin Yahya tidak terbukti sebagai turunan baginda Agung Muhammad SAW. Dan dikuat dengan dalil-dalil, tidak hanya dikuat dengan dalil-dalil, tapi dikuat dari perilaku-perilaku yang menyimpang, perilaku-perilaku yang sesat dan menyesatkan, yang kita lihat dan yang kita tampak saja. Walaupun ada Habib yang mungkin tidak melakukan hal seperti itu, oke, kita fair, kita tidak mengkritik Habib yang baik, tidak. Habib yang alim, Habib yang lurus, saya tidak mengkritik. Oke, kita fair sebagai manusia. Tapi yang menyimpang, yang membuat kotor Habib itu sendiri, dan bahkan menyimpulkan bahwa memang Habib-Habib ini bukan turunan Nabi. Oke, mereka Habib-Habib yang begitu alim, yang begitu bagus, kita apresiasi, ya. Tapi Habib-Habib yang satu ini, yang menyesatkan, beberapa Habib-Habib yang menyimpulkan bahwa dunia milik dia, bahwa Indonesia milik dia, dengan membuat statement Indonesia adalah pintu tarim, itu yang kita tentang, itu yang kita hajar habis-habisan, saudara sebangsa setanah air. Oke lah, Anda kata ada Habib-Habib, ada guru-guru kita yang juga Habib, tapi benar-benar real, alim, bagus, tidak bergabung dengan mereka gerombolan-gerombolan bajingan-bajingan ini, kita apresiasi sebagai suatu ulama yang patut kita hormati. Soal pengakuan cucu Nabi, soal pengakuan keyakinan di dalam hati bahwa dia Dzurriyyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia Ahlul Baiti Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita kesampingkan. Karena secara real dan data yang otentik ilmiah dari Kiai Haji Imaduddin, bahkan dari ulama-ulama lain, menyatakan bahwa dia sama sekali bukan turunan Nabi. Hakul yakin mereka bukan turunan Nabi. Jadi kita fair, kita kritik, kita bahkan juga bukan hanya kritik, kita kasih peringatan yang keras kepada Habib-Habib yang menyimpang, kita kasih peringatan yang keras terhadap mereka
yang memanfaatkan Muhyiddin, memanfaatkan kesucian baginda agung Muhammad SAW untuk melakukan hal-hal yang menyimpang. Saudara sebangsa setanah air, kembali kepada kasus Nizar. Sebenarnya saya kurang puas atas berakhirnya kasus ini, karena saya berkali-kali mendengar berita ini. Ya, ini kejahatan yang harus benar-benar diselesaikan secara fisik. Mohon maaf, bukan saya provokasi. Ya, andai kata secara kekeluargaan, ya buat apa? Ini udah usir saja dari desanya, usir Habib Nizar, usir perempuannya dari desa itu, karena sudah mencemarkan nama baik baginda agung Muhammad SAW dan sudah mencemarkan nama agama Islam. Betul atau tidak kira-kira? Itu sudah mencemarkan. Jadi kalau warga di situ kompak mengusir Nizar dan mengusir istrinya, mengusir selingkuhannya, ya mohon maaf ya, mengusir selingkuhannya, nah situ namanya tindakan tegas. Nah, tapi apakah berani atau tidak kan seperti itu. Nah, saudara sebangsa setanah air, andai kata pun sudah diakhiri sebagai perdamaian, yang namanya ini kelasnya kelas kakap ya, ibarat kelas kakap. Ini ngaku keturunan Nabi, yang tidak ngaku keturunan Nabi saja sudah hukumnya haram seperti itu. Dosanya itu bisa dibalas dengan dilempari batu, apalagi ini yang keturunan Nabi, ini dosanya berlipat-lipat dan juga menista agama. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.